di program Komber yang telah dibuat pertengahan Juli ya, kalau saya tidak salah. Ini ya yang menjadi resume juga dengan Formas Kombina beberapa hari yang lalu ya. Komber kita, kalau kita merujuk di program kan sudah ada SK-nya, sudah ada programnya. Harus disisihkan 1 jam, minimal 1 jam setiap minggu. Iya, Bu Remi tadi begitu di program nih. Iya. Bisa online maupun online, itu pun materinya kalau bisa bergilir terkait dengan materi-materi implementasi kurikulum Merdeka. Dan saya kira di PMM banyak sekali materi yang bisa kita diskusikan di Komber ya. Iya. Terutama mulai dari modul belajarnya, asesmen ya, asesmen yang paling ya, yang paling urgent yang kita akan pelajari ya. Termasuk juga dari Balai Besar, dia memantau kita keaktifan Komber. Jadi bukan hanya mengisi survei bahwa setiap minggu dilaksanakan atau setiap bulan, tapi memang dia kan ada, bisa dia pantau apakah Komber ini aktif atau tidak. Ya, jadi seingat saya kalau terakhir kita laksanakan yang terdaftar di PMN bulan Januari sampai bulan saya. Bisa diagnostik, bisa apa lagi Bapak Ibu? Hah? KPDD. Media, ya. Jadi, oke, jadi LKPD, media, kemudian asesmen. Apa lagi? Jadi ini insyaallah hari apa namanya? Hari Kamis ya. Mungkin diuraikan secara singkat program Komber, kemudian berikutnya apa tujuan Komber, kemudian jadwalnya, ya. Termasuk sampai di program tindak lanjut dan refleksinya Komber. Baiklah, saya kira cukup terkait dengan penyampaian awal. Berikutnya CGP Angkatan 10 kita yang sangat hebat akan menyampaikan materinya budaya positif ya. Jadi mungkin akhir sesi ada pertanyaan nih? Iya, mungkin progresnya kah atau pembaliknya terkait dengan budaya positif? Ya. Siap-siap. Silahkan, siap-siap pertanyaannya Pak Maji. Siap Pak Maji. Oke, saya silahkan ke narasumber untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang saya banggakan Ibu Bapak Guru di sekolah. Puji Tuhan, saya panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehadirannya kita dapat berada di tempat ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah Bapak Ibu, jadi sebelum saya memaparkan budaya positif ini, saya ingin sampaikan kepada saya hanya ingin menyampaikan sedikit bahwa saya berada di depan Bapak Ibu ini bukan berarti saya ini pintar atau hebat, tapi saya berada di depan ini, saya lagi berproses Ibu, saya lagi berproses
belajar untuk mungkin kedepannya menjadi guru yang lebih baik lagi. Seperti Bapak dan Ibu hebat yang ada di ruangan ini. Amin. Baiklah, saya akan memaparkan tentang budaya positif yang saya pelajari di PGP. Budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebiasaan yang menjadi tujuan kita di sekolah. Kemudian ada yang disebut juga dengan perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif di sekolah itu kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid itu mampu bertindak, berpikir dan menciptakan mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian hasilnya itu disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam guru. Jadi disiplin itu dikontrol oleh guru di sekolah. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol atau biasa disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi yang pertama itu ada yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini perubahan paradigma teori kontrol itu mungkin ilusinya itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di stimulus respon itu seperti yang saya jelaskan tadi di sini, stimulus respon itu seolah-olah itu orang lain dapat mengontrol kita, dapat mengendalikan kita. Padahal sebenarnya jika di teori kontrolnya itu sebenarnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu hanya diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ketika anak itu mengikuti apa yang kita perintahkan, itu sebenarnya anak itu hanya mengikuti, tidak dirinya sendiri yang mengontrol. Kemudian kita menuju ke disiplin. Disiplin itu artinya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bisa digarisbawahi di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itulah yang disebut dengan disiplin. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa yang ingin kita capai. Jadi di sini disiplin itu dia cenderung untuk ketidaknyamanan. Jadi dia murid itu mematuhi peraturan yang dibuat meskipun dia merasa mungkin tidak nyaman. Di sini ada disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol
dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kebiasaan yang ingin yang dipatuhi. Nah, nilai-nilai di sini, nilai-nilai yang kita hargai atau kebiasaan-kebiasaan itu yang ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di dalam disiplin positif di sini ada juga yang disebut dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu, yang di sini adalah yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah teori yang paling rendah. Jadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi ketika saya tidak melakukannya? Itu yang disebut dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Di sini anak-anak kan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya membuang sampah pada tempatnya? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya mengerjakan tugas? Seperti itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Jadi anak-anak berpikir imbalan yang dia terima ketika dia mematuhi atau disiplin dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan motivasi internal. Di sini motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah yang paling puncaknya atau nomor satunya. Nah, di sini contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi yang anak pikirkan itu, ketika dia dalam motivasi internal, dia akan berpikir bahwa apa kira-kira yang saya nanti akan menjadi apa ketika saya melakukannya. Kira-kira nanti saya akan menjadi apa ketika saya mengerjakan tugas tepat waktunya, saya rajin ke sekolah. Kira-kira nanti saya mau jadi apa? Nah, itu adalah puncak atau nomor satu dari teori motivasi perilaku manusia. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan disiplin positif. Inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Di sini ada lingkaran kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada dibagi menjadi 4. Ada cinta kasih atau diterima. Kemudian ada juga yang disebut dengan penguasaan. Kemudian ada juga yang disebut dengan kesenangan. Kemudian ada juga yang disebut dengan kebebasan. Dari 4 ini, inilah yang menjadi kebutuhan kita semua. Iya, setiap manusia membutuhkan cinta kasih sayang, ingin disayangi oleh orang tua, betul, teman, betul, suami, ataupun istrinya. Kemudian atau rasa diterima. Kemudian ada juga yang disebut dengan penguasaannya. Kemudian ada yang disebut juga dengan kesenangan. Kesenangan yang seperti apa itu? Misalnya setelah akhir semester pergi rekreasi bersama dengan teman-teman. Ada yang namanya healing, ya. Mendapatkan kesenangan menonton film, ya. Saya pikir setiap manusia itu memiliki dan harus itu punya kesenangan. Karena ketika kita ini, misalnya kita teman-teman ini di sekolah ini, di ruangan ini, kalau tidak mendapatkan kesenangan, otomatis akan merasa stres ya. Ketika pekerjaan tak semua ini, banyak pekerjaan tugas-tugasnya sebagai guru, ya otomatis kita membutuhkan namanya kesenangan. Contohnya yang disebut tadi itu rekreasi. Kemudian ada yang disebut dengan
kebebasan juga, kebebasan berpendapat, apalagi ya, memilih. Nah, ketika kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, maka Anda sudah survival, ya, survival berhasil. Kemudian ada yang disebut juga dengan posisi kontrol guru. Di sini apa yang saya dapatkan di PGP itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada yang disebut dengan penghukum. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan pembuat merasa bersalah. Kemudian ada juga yang disebut dengan teman. Kemudian ada juga yang disebut dengan pemantau. Kemudian yang terakhir itu ada ya juga yang disebut dengan manajer. Iya, manajer. Di sini ada bagian tentang 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal atau yang juga disebut dengan kontrol dari luar. Kemudian ada identitas berhasil. Bapak dan Ibu di sini tipe penghukum. Iya. Kemudian di sini ada guru berkata. Di sini perkataan lagi. Jadi yang di atas itu perbuatan. Kalau di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mengancam. Itu adalah tipe penghukum juga. Kemudian di sini pembuat merasa bersalah. Kalau ibu dan bapak di sini misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Atau misalnya ibu kecewa sama kamu atau bapak kecewa sama kamu. Berarti anak akan merasa bersalah. Anak akan merasa bersalah ketika bapak dan ibu mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Atau misalnya ibu sangat kecewa sama kamu karena seperti ini. Anak akan merasa di alam bawah sadarnya itu dia akan merasa kecewa atau merasa bersalah. Kemudian teman, jika ibu guru di sini sebagai teman, posisi kontrolnya jika ibu sebagai posisi di sini sebagai teman, maka jika ibu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ketika ibu mungkin ada anak atau murid di sini merasa bersalah, terus ya kita buatkan alasan. Olah, tumpah hari nih. Kenapa itu? Mungkin kita bisa bikinkan alasan. Oh seperti ini Bu, karena apa namanya? Ada alasannya kita bikinkan untuk menutupi itu, yaitu kita sebagai temannya. Kemudian sebagai pemantau, kita di sini berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer, kalau kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Jadi kalau misalnya murid tidak ke sekolah, kita mungkin bertanya alasannya kenapa tidak ke sekolah. Adakah solusi lain kalau misalnya dia ke Makassar mengantar jamaah haji? Adakah solusi lain sehingga dia tidak harus pergi mengantar jamaah haji neneknya ke Makassar? Seperti itu. Iya, kemudian yang kedua, guru berkata tadi, ini membuat merasa bersalah. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Jadi biasanya itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu biasanya sih lebih banyak itu anak-anak akan merasa bersalah ketika kita mengatakan daripada berbuat. Jadi misalnya kalau kita ada kalimat-kalimat terkeluar ketika kita mengajar itu biasanya anak akan banyak merasa bersalah ketika dia mungkin berbuat kesalahan. Apalagi kalau kita mengatakan seperti ini.
Kemudian saya lanjutkan sebagai teman. Jika kita guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Iya. Jadi saya ulangi, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi di sini ketika mungkin ibu atau bapak di sini posisinya sebagai teman. Kalimat-kalimat seperti ini yang biasanya diucapkan, atau mungkin versinya bapak atau ibu di sini ada versinya ibu sebagai teman, mungkin ada yang bisa menambahkan, mungkin Pak Idam bisa menambahkan satu kalimat posisi kontrol sebagai teman. Di sini contohnya, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu sebagai teman. Atau bapak ibu yang lain ada yang bisa menambahkan kalimat posisi sebagai teman? Kita anggap diri kita berteman nih sama anak-anak, sama wanita. Kira-kira kalimat-kalimat apa yang biasa diucapkan itu? Posisi kita ini sebagai teman tanpa kita memantau atau membuat dia merasa bersalah atau menghukum. Sebagai teman, layaknya sebagai teman tak? Kira-kira itu kalimat-kalimat, contoh-contoh kalimatnya apa ya? Misalnya ketika dia berbuat kesalahan nih, misalnya dia terlambat ke sekolah atau tidak mengerjakan tugas. Kira-kira kalimat apa ya yang bagus untuk oh ya. Wah, ngaku kasih kuning. Kalau tidak kita bawakan ke kue, aku kasih kini lain. Oh, mengancam ini. Mengancam. Iya. Pas sekali. Atau mungkin Ibu Ani bisa membuatkan kalimat sebagai teman. Mungkin begini. Bantu saya tolong dikerjakan tugasnya agar supaya saya lebih mudah nanti dalam mengerjakan nilainya. Gitu. Nah, seperti itu mungkin. Artinya dalam rekapan nilai. Iya, jadi supaya kita tidak meragukan, begitu di. Itu maksudnya. Tapi kan posisi sebagai kita kerja kelompok, kerjakan tugas di rumah sini misalnya, toh apakah ini bisa masuk kategori sebagai teman? Kenapa? Maksudnya barangkali guru mengajak ini siswa untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Tapi posisi artinya sebagai mereka kerja kelompok tapi gurunya hadir di situ. Iya, gitu. Iya. Itu bisa diposisikan sebagai teman karena guru mengajak, sedang menyindir murid itu hasilnya ada memberontak, atau mungkin kita tadi berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Dari tipe penghukum ini mau berkata atau mau berbuat itu hasilnya murid itu akan menjadi pemberontak atau menyalahkan orang lain atau dia berbohong. Jadi ketika ibu bapak sebagai penghukum, baik itu perbuatan ataupun perkataan yang menyindir, menghardik, itu hasil yang akan ibu dapatkan nantinya itu dia akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Nah, kemudian efeknya kemudian ada pembuat merasa bersalah dari hasilnya itu ketika posisinya ibu bapak ini sebagai pembuat merasa bersalah, hasil dari yang kita dapatkan itu murid akan menyembunyikan kesalahannya, kemudian dia juga akan menyangkal dan berbohong.
dia akan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Dia tidak berkata jujur atau menyangkal ataupun berbohong. Kemudian ketika bapak ibu posisinya sebagai teman, maka murid itu anak-anak tak itu akan merasa ketergantungan. Karena murid akan merasa berpikir, oh ada di guruku, ada di guru yang bisa iya ada di guruku bantu kak, ada di guruku nanti tutup-tutupi kesalahanku, seperti itu. Kemudian jika ibu bapak di sini sebagai pemantau, hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi tadi ketika ibu bapak sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Maksudnya di sini kalau kita awasi baik, tapi kalau ketika tidak diawasi lari Kalau dibilang buang sampah pada tempatnya, kalau ada buangin sampah pada tempatnya. Ketika kita tidak liain, sana jangan buang. Sembarang jangan buang. Karena kan dia menyesuaikan diri. Kalau bapaknya ibu-ibu lihat, ya berbuat baik lagi orang. Kan ketergantungan dia menyesuaikan diri. Kemudian hasil dari manajer. Hasil dari manajer ketika kita posisi tak sebagai manajer itu, maka hasilnya murid akan menguatkan pribadinya. Bagaimana itu yang disebut menguatkan pribadinya? Berarti pribadinya, dirinya dia perbaiki, dia kuatkan tujuannya kira-kira apa? Tujuannya pergi ke sekolah apa? Jadi dia luruskan tidak macam-macam. Seperti itu. Nah sekarang saya ingin bertanya, kira-kira ibu bapak di sini posisinya dari 5 posisi kontrol di sini, yang mana posisi tak sebagai guru di sekolah? Saya penghukum. Membuat merasa bersalah, pemantau terbaik. Apa Bu? Apa Pak Ji? Pemantau pagi-pagi. Sebagai Pemantau pagi. pemantau. Pagi-pagi. Iya. Kalau tempat tidak ada lagi. Penghukum ya. Ya Ibu Haji katanya itu kalau pagi dia sebagai pemantau. Kalau Bukan penghukum Bu Haji. Pemantau dan penghukum. Kalau naik tensi nah. Ya berarti ya kalau saya Bu Haji sepertinya dia lebih dominan ke penghukum. Bu Haji Pagi-pagi. Iya kalau pagi-pagi apalagi kalau disuruh anak-anak bersihkan, tidak mau pasti menunjuk-nunjuk disuruh anak. Kalau Ibu Armanya apa tadi? Penghukum. Kalau Ibu Ani? Manajer. Kalau teman seniorku di sini PGP, Ibu Andi Ayu sebagai apa? Manajer. Ya, manajer. Masya Allah. Ya. Yang penting kontrol, nanti yang penting saya kan di sini kebutuhan tak semua kan kesenangan ya, kesenangan. Yang penting ibu-ibu di sini senang, saya juga akan senang. Kemudian selanjutnya ada pernyataan-pernyataan, kemudian siapa yang mengatakannya sama. Saya kecewa sekali dengan pernyataannya, Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat dari 5 posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Ketika Bapak Ibu mengatakannya sama muridnya, pasti mungkin dia akan merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Atau bahasa lainnya biasanya kita beberapa kali aku kasih tahu kenapa tidak pernah dilaksanakan. Itu penghukum.
Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Kalau ini kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Kalau bahasanya mungkin di sini kita itu kayak mempelece kiri atau bagaimana, ibu? Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di situ pemantau. Jadi kalau dia tidak mau seperti tadi itu hasilnya dari pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ketika dia ingin mendapatkannya, dia akan melakukannya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyesuaikan masalah ini? Ini posisi tak sebagai manajer. Jadi kemudian selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Ini tipe penghukum juga. Jadi kalau kita sebagai posisi manajer, ketika guru atau bapak ibu di sini sebagai manajer itu biasanya kalimat-kalimat yang kita atau bapak ibu akan katakan itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita akan mengatakan ini bagaimana kira-kira anak tersebut berpikir kritis, ada rasa hormatnya, ada rasa tanggung jawabnya terhadap apa yang dia perbuat. Itu disitulah posisi tak sebagai manajer. Jadi murid akan berpikir, menganalisis kesalahannya, di situ dia akan berpikir, dia akan berpikir kira-kira bagaimana caranya saya keluar dari masalah ini, dari kesalahan yang saya buat di sini. Dia akan berpikir apa kira-kira solusinya. Kemudian dengan rasa hormatnya pula, kemudian dia akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Budaya positif ini bisa terbentuk di sini ada lingkaran, terbentuk jika ada peraturan kelas, kemudian ada juga keyakinan kelas tak, kemudian didukung dengan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini ada yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimat positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan murid di Murita, berisi dengan pernyataan-pernyataan yang universal, tidak terlalu banyak juga. Kemudian guru dan murid itu bersepakat ketika membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, harus disepakat dengan siswa semua, murid, apakah keyakinan ini disetujui atau tidak. Gitu ya. Begitu. Nah, di sini ada tabel peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau dalam bentuk peraturannya, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dia dalam bentuk keyakinan kelasnya, yang dibuat itu adalah tanggung jawab. Kemudian, jika dalam bentuk peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian, jika peraturannya
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelasnya itu atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker. Keyakinan kelasnya apa itu kalau gunakan masker? Kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan dan keamanan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di depan, kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang positif, kemudian pernyataan-pernyataannya itu universal. Nah, contohnya ini, tanggung jawab. Seperti itu keyakinan kelas, berupa tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain dan kesabaran dan keamanan. Ya, sebentar kita membuat keyakinan kelas ya, Bu. Segitiga ada juga disebut di sini. Jadi budaya positif itu ada yang disebut juga segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi sini, guru atau kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, kita membantu murid itu untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian sini ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan atau mungkin di sini solusi. Jadi segitiga restitusi sini tujuannya adalah apa? Memulihkan dirinya, mengevaluasi kesalahannya, kemudian memberikan solusi. Itu adalah poinnya. Nah, di sini ada gambarnya, Bu. Ada segitiga restitusi, ada 3. Yang disebut yang pertama validasi tindakan atau tindakan yang salah. Jadi yang pertama itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ada yang kedua, kalau validasi tindakan yang salah itu, contoh kalimatnya mungkin ketika anak itu membuat kesalahan itu, ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya anak Murita itu terlambat datang ke sekolah. Validasi tindakan yang ibu lakukan adalah ibu bisa menanyakan, apakah kamu punya alasan terlambat ke sekolah? Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa ibu bapak ucapkan ketika menstabilkan identitas. Ketika anak terlambat, mungkin ibu bisa mengatakannya ketika menstabilkan identitasnya di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, ibu juga bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah terlambat. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Di sini ibu bisa menanyakan,
keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas, ketika Ibu Bapak sudah membuat keyakinan kelas, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, di sini Ibu bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya kira-kira. Jadi anak akan berpikir kritis, kira-kira apa ya yang telah disepakati sebelumnya yang saya langgar ini. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita akan menanyakan kira-kira apa tujuan tak bersekolah, apa kira-kira apa tujuan hidup tak? Tahapan segitiga restitusi. Seperti yang tadi di awal ini ada gambar segitiga, ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa diucapkan ketika ibu bapak di sini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu saya pikir saya punya banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini, terutama mungkin saya kurang pengetahuan di budaya positif ini. Kalau bapak ibu tidak mengerti, belum puas, mungkin bisa didiskusikan. Kalau saya mungkin tidak bisa menjawab, mungkin senior-senior saya di sini di PGP bisa membantu saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tuan guru ya. Oke Bapak Ibu, tadi banyak diulas terkait dengan teori ya. Ini merupakan salah satu modul di guru penggerak budaya positif ya. Sesi kedua barangkali Bapak Ibu kita langsung ke lapangan ya. Semua mungkin kita bisa diskusi bersama terkait dengan budaya positif. Jadi tadi sudah diulas teorinya, filosofi kajian Dewantara atau segitiga restitusi ya, dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa curhat terkait dengan masalah yang dihadapi dengan siswa terkait dengan budaya positif. Tidak mesti pemateri yang menjawab, jadi kita sifatnya diskusi ya. Ya, kita nyampaikan saja unek-uneknya. Ya. Jadi saya kira tadi sudah diuraikan yang dimaksud dengan budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang berpihak pada peserta didik ya. Yang berpihak, dan saya kira inilah yang banyak terjadi di sekolah kita. Iya, inilah yang banyak terjadi di sekolah kita. Mungkin ada yang bisa menyampaikan unek-uneknya terkait dengan budaya positif, sekaligus teman lain bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mengantisipasinya. Iya. Oke, saya silakan Bapak Ibu. Oke Pak, sesi pertama 3 orang, Pak Gibar, Pak Idam, siapa lagi satu ya, Bu Nur. SPD tentang penerapan budaya positif dalam membentuk karakter murid di SMP Negeri 7 Bulukumba. Yang paling sulit kita ketahui adalah budaya positif tentang karakter siswa dalam penerapan kejujuran. Jadi saya ulang, yang paling sulit kita ketahui adalah budaya positif tentang karakter siswa dalam penerapan kejujuran dalam lingkungan sekolah. Misalnya ada satu kasus, ada peserta didik kehilangan alat-alat tulis. Kira-kira guru yang bertugas sebagai pemantau atau penghukum, kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum Pak Idam meneruskan, jadi Positif di lingkungan sekolah
sekolah terhadap peserta didik. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa mungkin ini juga salah satu kasus di sekolah ini. Ini persoalan HP ya. Jadi saya kira kalau Tidak ada guru BK ya ini. Tidak ada. Ada tadi yang pengertian apa namanya? Restitusi. Bukan yang positif, saya positif. Beberapa yang lalu kayak kehilangan pulpen misalnya dan sebagainya, termasuk tugas-tugasnya anak ya. Tugasnya anak. Ya. Nah ini kita mau berdiskusi bersama ini dari satu karakter siswa saja ini kejujuran ya. Kira-kira apa yang langkah yang cara mengatasinya ya. Mungkin Ibu Irma ada masukan dasar dulu sebelum teman-teman yang lain. Bukan oleh guru ketika posisikan diri kita sebagai penghukum kejujuran di sekolah ketika apa namanya ya ada siswa yang kehilangan pulpen kah, atau mungkin ada siswa yang memang itu terus juga karena saya juga waspada Pak. Bukan cuma murid, nah saya juga sebagai guru waspada karena ada juga ke bawah tas. Ada juga ke bawah tas. Banyak. Tidak banyak dia. Modalku gitu. Kalau di atas ke betul, ku kunci itu ruangan. Kalau mau pergi mengajar, atau ku bawa tasku pergi di kelas, atau ke kantor ku bawa ke bapakku. Karena saya mencegah mewas diri. Aku lihat ke pantau ada tidak dia ke sekolah. Jadi kalau misalnya tidak ada juga sekolah, bisa dilakukan sedikit. Berarti sudah. Namanya menuduh. Iya, saya mengawas diri, mengawas juga anak-anak kalau sudah dicurigai ini. Kemudian ketika penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum, kalau saya panggil pastinya face to face. Iya, pastinya saya panggil face to face berbicara. Sudah tahu, berarti saya sudah pantau. Iya. Itu waktu ada berapa pulpen hilang di kelas 7A. Iya. Saya tanya siapa yang dari dalam tadi, polisi dulu yang datang polisi. Kita jangan sebut nama. Si X. Saya tanya mana tasmu? Saya bilang itu Pak, saya buka tas. Ada sekitar 50 pulpen di dalam. Apa dia bilang itu anak? Mati mak, nggak dapat mak. Nah itu berarti nilai sudah ada nilai jujurnya dia bahwa dia. Yang saya mau tanyakan kira-kira bagaimana ini anak-anak dibina ini kalau begini. Kalau dihukum kita dilarang, digagal ki. Kalau dianggap sebagai teman lebih gagal lagi, masa mau dianggap teman orang begitu. Jadi teman di situ kira-kira bagaimana maksudnya? Oke. Di semuanya Pak Jiram dia sudah mengarah ini ke si X. Sampai di sana ternyata mamanya saya ajar dulu kan keluarganya Pak Andi Harga. Situ memang keluarganya Pak Andi Harga. Ya, sepupunya Pak Jamal. Jadi saya apa namanya? Memang salah satu faktor utama karena terkait dengan pemilih ketiga khususnya kembali Sebelum puasa. karena yang mendampingi Pak Karis itu ada saya, Guru Ragita, Guru BK, siapa lagi? Pak Iwan kayaknya ada juga ya? Iya tukang foto Pak. Foto. Ada pertanyaannya Pak Karis yang saya Membuat kesempatan kelas yang berkaitan dengan penggunaan HP di dalam kelas. Jadi setiap wali kelas ataupun mungkin juga bisa guru mata pelajaran itu membuat kesepakatan kelas dengan murid ketika mereka menggunakan HP. Jadi berdasarkan pengalaman
tergantung psikologinya kan. kita sebagai Ada pertanyaannya kapan gitu di posisi Iya. hukum. Karena kalau dipaksakan manajer biasa kayak acut-acut gitu Pak. Kalau memang anak punya masalah, nah dipaksakan di manajer. Di posisi ini Iya. atau di posisi kan yang diminta. Misalnya yang pertama tadi di hukum, kemudian yang berikutnya yang di posisi itu tadi yang terakhir itu Manajer. hmm. Mungkin tergantung dari anak yang dihadapi, kemudian tergantung dari kondisi yang dialami. Begitu Pak Masih. Saya kira itu jawabannya. Tergantung kondisi yang dialami. Situasi dan kondisi dan siapa. Siapa yang kita tadi ajak bicara. Iya, siapa. materi tentang coaching, tapi tidak terlalu mendalam materinya, cuma seputar kegiatan pembelajaran di kelas, supervisi akademik, bagaimana guru sebagai observer untuk teman guru yang lain dan sebagai coach untuk rekan guru. Jadi tidak terlalu mendalami ke pribadinya peserta didik. Di sekolah melalui kombel. Ya. Kemudian itu langkah pertama ya, kalau misalnya ini budaya positif. Kemudian langkah berikutnya bisa juga melalui itu tadi kombel. Ya, jadi mungkin ke depan, insya Allah di apakah Juni atau tahun ajaran baru, kita aktifkan betul ini kombel tak setiap minggu. Kita Anda tahu bagaimana modelnya itu jamnya, apakah dikosongkan atau Tidak boleh mengganggu jam pelajaran. kalau saya lihat di apa namanya di grup-grup lain, apalagi di Jawa, cuma kayaknya susah kita terapkan karena dia setelah jam siswa pulang. Bisa dibuka kan, memang utama. Hanya makan di sekolah, sholat di sekolah, setelah itu lanjut. Yang biasanya rata-rata sekolah di sini, yang jauh-jauh di Jawa, sekolah di sini kita di Bulukumba itu rata-rata mereka ambil hari Sabtu. Iya, rata-rata di Sabtu. Tidak lama, jam setelah. Ada tahun sekolah saya lihat dia kosongkan, cuma waktu belajarnya kan 45 menit atau 1 jam. Dia geser jamnya setelah dia diskusi kecil-kecilan saja. Yang penting terlapor di BMM. Jadi ini mau kita lihat formatnya bagaimana yang bagus ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ada 3 pertanyaan ini semuanya berkualitas ya karena terkait dengan budaya positif ya. Jadi, masih ada yang mau menambahkan pertanyaan? Kita sudah berapa ini? Tinggal 8 menit. Sudah hampir 2 jam. 2 jam. Iya, tinggal Sedikit 4 menit. tinggal 4 menit. 2 jam. Bagaimana Bapak Ibu, ada tambahan? Mungkin ada yang dibahas tambahan terkait dengan penamatan ya, di luar kombel ya. Iya. Iya, tidak perlu disyuting itu ya. Iya. Kita tutup. Terima kasih Birma selaku narasumber terkait materinya budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya selaku peserta kegiatan di komunitas belajar Tuan Guru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita implementasikan dalam pembelajaran. Demikian. Ada yang menamakan. Bagaimana undangan guru kita? Tinggal Pakai amplop kan? kalau orang Ada foto bisa Orang itu jam belakangan. Untuk Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan. Tahu di keyakinan di kelas itu? Tahu? Tahu ya? Ya, sekarang kita akan membuat keyakinan keras yang akan kita patuhi atau kita jadikan acuan kita di dalam belajar sehari. Oke, kalau begitu, kalau kita membuat keyakinan kelas itu kita harus patuhi di
kebersihan ya. Kebersihan kelas. Apalagi tadi? Hormat. Ya? Hormat Pada guru. kepada guru. Hormat kepada guru. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah. Buang sampah sembarangan. Apalagi? Tidak bolos. Kemudian ada juga rajin ke sekolah. Ada juga apalagi? Salim dan sapa. Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas yang kita. Bagaimana? Apakah kita menyetujui keyakinan kelas ini? Setuju? Sepakat? Baik. Jadi kita sepakat akan 7 keyakinan kelas ini. Jadi kalian harus mengikuti keyakinan kelas ini. Jadi tidak boleh menata diri. Yang pertama, kita harus disiplin dalam berpakaian. Jadi tidak boleh dikasih keluar di baju dari. Tidak boleh keluar baju di. Harus disiplin dalam berpakaian. Pakai dasi, baju di dalam. Kemudian bertanggung jawab apa? Mengumpulkan tugas. Berarti tidak ada lagi yang tidak kumpul tugasnya di. Kemudian ada juga kebersihan kelas. Berarti kalian harus selalu menjaga kebersihan kelas ya. Jadi tidak ada lagi sampah-sampah di. Karena kan kita sudah sepakat, ya kan? Kemudian next lagi hormat kepada guru. Nah, tidak ada lagi kurang ajar sama guru ya. Kita sudah sepakat tidak boleh ada lagi kurang ajar sama guru. Kemudian yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Sama ini kebersihan kelas. Kemudian 5, tidak bolos. Jadi tidak ada lagi bolos nih. Jadi sebenarnya tidak ada lagi ketika saya mengajar di dalam kelas tidak ada lagi laporan. Misalnya si A tidak masuk kelas ibu, dia lagi di kantin. Tidak lagi seperti itu nih. Oke, next. Rajin ke sekolah. Jadi tidak ada lagi yang malas ke sekolah kecuali sakit ada halangannya yang lain. Jadi kalau misalnya tidak ada lagi sehat-sehat jadi harus ke sekolah nih. Tidak ada itu alasan atau mungkin ada alasan misalnya ibu sakit padahal tidak sakit gitu. Tidak boleh lagi gitu nih. Next, terakhir salim dan sapa. Salim dan sapa. Yang bagaimana itu salim dan sapa? Harus setiap ketemu sama guru harus salim. Jadi kalau misalnya kita jalan di lorong harus salim sama guru. Kemudian sapa. Sapa yang bagaimana? Assalamualaikum. Ya? Jadi kita sudah sepakat ini. Keyakinan kelas dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi kami. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.